Kita memang nggak sempurna, tapi setidaknya kita lebih dari indah. Leader dari BTS yaitu Kim Namjoon dengan stage name Oke, jadi member selanjutnya ada Uri Worldwide Handsome. Karena dia emang tampan banget ya. Itu Kim Seokjin dengan stage name Jin. Nah, Jin ini merupakan member tertua dari BTS ya, dengan kelahiran 1992. Dulu saat usia 15 tahun, Jin ini jalan-jalan di kota Anyang, dan saat itu juga ada seorang pencari talent yang mendekati Jin dan meminta Jin untuk ikut audisi di SM Entertain karena menurutnya Jin ini memiliki standar face of SM Entertain. Tapi saat itu Jin tidak menggubris pencari talent tersebut karena menurutnya itu adalah penipuan. Jadi dia langsung lari gitu aja. Aku pengen ketawa sumpah. Nah, Jin ini waktu sekolah dia tuh termasuk siswa yang populer karena saat Valentine dia tuh selalu mendapatkan coklat dari para ciwi-ciwi, dan bahkan dia juga pernah mendapatkan setangkai mawar. Padahal dia itu sekolah di khusus sekolah cowok. Dia juga pernah bilang kalau misalkan kakaknya itu termasuk siswa yang populer. Dan usut punya usut, katanya mamanya ini juga mantan Miss Korea. Jadi emang sekeluarga itu bener-bener visual semua. Jadi cantik dan tampannya itu bener-bener dari orok, bukan oplas kayak gitu-gitu. Nah, waktu remaja Jin ini bercita-cita pengen jadi aktor. Akhirnya dia melanjutkan kuliah ke Konkuk University dengan jurusan film dan teater. Dan akhirnya dia ini lulus pada tahun 2017, melanjutkan program MBA di Hanyang Cyber University. Padahal pada tahun 2017 BTS ini udah up banget ya, tapi dia masih mementingkan pendidikannya. Aku suka sih sama orang yang selalu mementingkan pendidikan, even apapun pekerjaannya, tapi pendidikan nomor satu. Dan usut punya usut, pada saat mau ke kampus, kan Jin ini naik bus ya. Jadi pas saat dia itu turun dari bus, wah, siapa nih ganteng banget. Tiba-tiba dia didekatin oleh seorang pencari talent dari Big Hit Entertain. Dan dari situ dia ditawari untuk ikut audisi casting untuk menjadi seorang aktor. Karena mungkin pikiran Jin udah lebih dewasa dari sebelumnya. Dan selain itu, dia juga pengen jadi aktor kan. Akhirnya dia mau dan dia ikut audisi dan lolos deh. Dan resmi menjadi trainee Big Hit Entertain. Jihoon, salah satu member BTS, juga mengakui kalau misalkan Jin ini emang pandai dalam berakting. Pada tahun 2010, Bang PD kan pengen membuat grup idol. Setelah bongkar pasang member, akhirnya Jin ini dimasukkan line debut dari Bangtan Sonyeondan, tentunya dengan mengikuti audisi lagi. Dan saat itu Jin menyanyikan lagu The Song dari 2AM dan akhirnya juga lolos. Karena Jin tidak memiliki background musik sama sekali, kan awalnya emang dia pengennya kan jadi aktor. Akhirnya dia bertekad untuk latihan sehari 8 jam. Kurang kerja ya. Keren sih semangatnya. Dan selain itu dia kan juga nggak ada latar belakang dance sama sekali. Akhirnya dia meminta bantuan J-Hope, ketua dari dance BTS, untuk mengajarinya dance. Jadi dia tuh seperti nambah latihan lagi setelah latihan bareng kayak gitu loh. Sampai pernah Jin ini latihan sampai subuh dan masih belum bisa menguasai koreografi dari dance tersebut. Akhirnya dia meminta maaf sama J-Hope. Sampai Suga, salah satu member BTS yang lain, dia tuh juga pernah bilang kalau misalkan Jin ini setiap malam selalu ngikut tentang latihan dance dan selalu minta maaf pada J-Hope. Dan dari situ Suga merasa hatinya tersentuh dengan perbuatan Jin tersebut. Akhirnya Suga selalu memberikan semangat pada Jin Hyung. Sampai suatu ketika Jin ini pernah sakit karena kebanyakan latihan. Dan dia nggak mau bilang ke member yang lain kalau misalkan dia tuh lagi sakit. Karena Jin di situ merasa paling tua dan dia tidak mau merepotkan member yang lain. Tapi yang gimana lagi dong, yang namanya sakit itu kan tetap aja butuh perawatan kan, butuh perhatian. Kayak kamu. Karena menurut Jin, berbicara umur hanya berbicara tentang tanggung jawab. Karena kerja keras dari Jin, karena selalu latihan dan latihan, akhirnya dia menguasai dance tersebut dan suaranya juga stabil. Tapi emang benar sih, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi meskipun demikian, dia terkadang tuh juga selalu insecure. Ketika mau debut, dia tuh selalu mikir, apakah ini benar-benar jalanku, kayak gitu. Apakah aku bakalan cocok ketika di sini? Padahal aku nggak ada background sama sekali. Apakah nanti orang-orang akan menyukaiku? Dan ya seperti itu. Tapi emang rasa-rasa kayak gitu sebelum kita melakukan sesuatu selalu ada nggak sih? Kayak manusiawi gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bisa melawan rasa itu, aku yakin sebenarnya yang menakut-nakuti itu kan cuma pikiran kita sendiri. Tapi karena percaya Jin ini terlalu tinggi, akhirnya dia bisa melewati itu semua dan menghilangkan keinsecurean tersebut. Dan akhirnya Do ini berhasil debut
pada tahun 2013. Tapi memang sih aku paling suka banget percaya dirinya Jin ini, dan aku menerapkannya dalam kehidupanku dan menurutku impactnya juga positif. Oke, selanjutnya ada Min Younggi dengan stage name Suga. Loh, Mas Agus. Nah, Suga ini berbeda dengan member yang lainnya. Ketika member yang lainnya dulu waktu kecil cita-citanya masih kayak kesana kesini, kayak masih bingung menentukan pilihan, tapi si Suga ini dia tuh udah tahu gitu loh. Nanti kalau misalkan besar, aku tuh maunya jadi musisi. Karena emang dia tuh udah cinta banget sama musik dari kecil. Hal ini dikarenakan dia tuh mendengar lagunya Tony Skang, Ragamuffin, sampai doi ini juga menganggap kalau musik itu adalah hidupnya. Wah, keren ya Mas Agus, dia tuh karakternya udah kuat banget dari kecil. Aku tuh suka heran loh sama anak-anak yang udah punya karakter dari kecil, yang nggak ngalor ngidul. Dia tuh udah tahu gitu loh, apa yang dia mau, apa yang dia suka, itu udah tahu. Tujuan hidupnya itu udah jelas. Setelah lulus SD, Suga ini belajar menulis lirik lagu dan belajar musik klasik. Sampai dia tuh suka banget bawa catatan kecil itu kemana-mana. Karena kalau misalkan dia itu mendapatkan inspirasi, itu langsung ditulis di catatan kecil itu. Dan menurutnya hal-hal yang terjadi dalam hidupnya itu adalah inspirasi dari lagu-lagunya. Nah, saat SMA, Suga ini mendengar lagu Fly dari Epic High, dan dari situ dia tuh semakin bucin banget sama yang namanya musik, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang rapper, yang mana Epic High tadi juga inspirasi dari RM atau Uri Leader. Tapi memang bener sih, kalau misalkan kita dalam masa-masa KLC, kita lebih baik mencari sosok figur yang menurut kita itu sesuai dengan kita gitu. Nah, dari situ kita kan jadi tahu step-step apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai titik tersebut. Ya nggak sih? Biar nggak ngalor ngidul bingung kita mau ngapain dengan tujuan hidup kita. Oh ya, usut punya usut, Suga ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan buat bayar sewa rumah aja itu kayak uangnya kurang gitu loh, karena buat makan sehari-hari. Dan akhirnya ketika dia ini SMA, dia itu kerja part-time bersama kakaknya karena untuk membantu orang tuanya. Tapi itu semua bukan menjadi penghalang Suga untuk tetap mencapai mimpinya dalam bermusik. Saat Suga ini punya waktu luang, dia selalu menyempatkan diri untuk berkumpul dengan komunitasnya, di mana dia itu tergabung dalam komunitas rapper underground, dan di situ dia membuat musik bersama teman-teman komunitasnya. Bahkan dia ini juga rela berjalan berjam-jam dan nggak makan sama sekali karena untuk menghemat uangnya, dan menurutnya uang tersebut lebih baik dibelikan peralatan untuk membuat musik. Karena memang dia itu cinta banget sama musik. Jujur ya, aku baca kisah Suga ini itu yang paling banyak ngabisin tisu sih. Wah, ada orang kayak gitu ya, sewanger ya. Dan kalian tahu dia kan udah struggle banget dalam menjalani hidupnya untuk meraih mimpinya. Tapi di sana orang tuanya itu menentang mimpinya. Karena menurut orang tua Mas Agus ini, musisi itu hanya ngabis-ngabisin uang dan sesuatu yang masih belum jelas gitu loh. Daripada kayak gitu, lebih baik mending kerja di kantor, terus dapat uang tiap bulan, bisa buat makan, bisa buat bayar sewa rumah. Dan katanya ayah Mas Agus ini dia tuh lebih sayang sama kakaknya. Jadi kalau misalkan beli apa-apa, itu kakaknya selalu dikasih dan Mas Agus ini enggak. Dan karena kasih sayang orang tuanya itu lebih banyak diberikan kepada kakaknya, makanya Mas Agus ini memiliki kepribadian yang lebih dingin. Karena memiliki kepribadian dingin, ARMY itu memberikan julukan Savage Boy sama Mas Agus. Karena menurutnya dia itu to the point dan terkadang kata-katanya itu juga nyelekit. Tapi apa katanya itu selalu benar kalau menurut aku. Jadi kayak keren aja sih. Sampai akhirnya ketika Suga ini lulus SMA, dia nekat pergi ke Seoul bersama Deton atau komunitas rappernya tadi untuk meraih mimpinya. Padahal saat itu dia tuh belum mendapatkan restu dari orang tuanya, tapi dia tuh kayak nekat banget gitu loh. Karena dia kan udah cinta banget sama musik dari SD ya, dan dia nggak merubah-rubah kemauannya tersebut deh. Pokoknya nggak kayak aku lah dulu. Aku ditanyain pengen jadi apa, jadi perawat besoknya, jadi dokter besoknya, jadi guru. Karena menurutnya nggak ada pekerjaan lain di kepala dari Mas Agus ini selain musisi. Tapi pas dia di Seoul, dia nggak menjadi anak yang durhaka. Maksudnya kayak gini, dia selalu ngabarin orang-orang di rumah kalau misalkan dia tuh baik-baik aja. Terus dia selalu tanya kabar gimana keadaan orang-orang rumah. Tapi itu semua lewat dari kakaknya. Karena notabene kakaknya di situ mendukung keinginan Mas Agus tersebut. Pada tahun 2010, Mas Agus ini mengikuti audisinya di Big Hit Entertain bersama Eleven. Tapi sayangnya di sana dia tuh hanya runner up. Tapi saat itu Big Hit merasa kalau misalkan sebenarnya Suga itu orangnya berbakat. Akhirnya dia diaudisi lagi dan akhirnya lolos menjadi trainee dari Big Hit Entertain. Waktu itu Suga mengalami krisis dalam hidupnya karena ketidakpastian debut. Karena kan dia di sana udah struggle banget kan. Itu pun masih belum pasti tentang debut atau enggaknya dia. Jadi akhirnya dia tuh stres banget sampai pernah dia tuh berpikiran untuk suicide. Kasihan. Dan dia juga pernah beradu argumen sama Bang PD atau CEO dari Big Hit Entertain tentang kepastian debutnya. Dia juga bilang dia udah gak kuat, dia mau keluar dari trainee Big Hit Entertain.
Tapi karena bujukan dari teman-temannya, akhirnya dia mengurungkan niatnya dan kembali ke studio untuk berlatih lagi. Lambat laun, perilaku dari Mas Agus ini mulai berubah dan akhirnya dia diberikan perawatan dari psikiater. Bahkan orang tuanya yang dari Daegu itu pergi ke Seoul untuk menemani Mas Agus ini dalam pengobatannya. Setelah lama berobat, akhirnya mental Mas Agus ini mulai membaik. Sebelum debut, Mas Agus ini selalu berpikir apakah nanti orang-orang bakal menyukainya apa enggak. Pokoknya mendapatkan keinsecurean. Rata-rata semua member kayak gitu ya, sebelum debut itu ada kekhawatiran tersendiri. Padahal pemikiran-pemikiran tersebut timbul karena pemikiran negatifnya dia sendiri toh. Akhirnya pada tahun 2013, Mas Agus ini berhasil debut dengan member BTS yang sekarang. Dan ternyata usahanya itu terbayarkan dengan penggemarnya yang banyak. Pada tahun 2014, BTS kan belum setenar sekarang. Dan saat itu mereka tuh masih sering difitnah sana-sini. Akhirnya pada saat fansign, Mas Agus itu tiba-tiba bilang kayak gini, nanti setelah sukses, aku mau traktir para ARMY daging. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya ada ARMY yang lain itu bertanya, emang tepatnya kapan? Dia bilang kayak gitu. Terus Mas Agus ini bilang, tepat pada umurku ke-25, tepatnya 9 Maret 2018. Dan yang benar saja, Mas Agus ini kayak cenayang. Pada tahun 2018, BTS ini udah up banget, udah beberapa kali memenangkan America Music Award. Dan akhirnya janji itu ditepati oleh Mas Agus, dan Mas Agus mengirimkan daging beserta album yang ditandatanganinya ke 39 panti di Daegu dan diatasnamakan ARMY. Keren ya Mas Agus, dia tuh kayak udah tahu banget kalau misalkan umur segitu dia bakal udah berduit. Oke, kita balik lagi ke tahun 2016. Nah, pada tahun 2016, Mas Agus ini kan udah 3 tahun debut. Tapi restu dari orang tuanya itu sama sekali belum dikantongin. Bahkan ketika liburan, para member kan pada pulang ke rumah. Tapi Mas Agus ini, dia tuh pilih stay di dorm dan latihan di studio. Jadi dia tuh nggak pulkam. Mas Agus ini juga pernah nangis karena iri dengan member yang lain. Dimana pada saat konser, semua orang tua dari para member itu tuh datang untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Tapi orang tua Mas Agus ini tidak datang dan akhirnya dia tuh menangis. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Mei 2016 di konser The Most Beautiful Moment in Live on Stage Epilogue, keluarga Mas Agus seperti ayahnya, ibunya, sama kakaknya, dia tuh datang ke konser Mas Agus untuk pertama kalinya. Dan di situ dia nangis banget dong. Dan di akhir konser Mas Agus ini bilang kayak gini, aku mulai bermusik sejak kecil, tapi aku tidak pernah menunjukkannya kepada orang tuaku. Jujur aku sangat malu. Sekarang aku berterima kasih pada kalian karena bisa tampil di depan 10.000 orang dan sangat bersyukur. Aku yakin aku adalah anak yang membanggakan bagi orang tuaku. Jujur aku baca ini bener-bener kayak, woi, mana tisu woi? Woi. Karena emang nggak ada cerita yang menyentuh selain cerita keluarga. Oke, next kita lanjut ke ketua dancer dari BTS yaitu Jung Hae-suk atau dengan stage name J-Hope. Pada saat masih SD, J-Hope ini adalah seorang pemain tenis dan menurutnya itu bukan mimpinya, tapi hanya hobinya aja. Dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba dia tertarik dengan dance karena menurutnya dengan dance dia tuh merasa bahagia. Hingga akhirnya pada saat SMP dia tuh sering banget nontonin kayak dance profesional dari luar negeri. Dan dari situ akhirnya dia memutuskan mimpinya untuk menjadi seorang dancer profesional dan dia langsung bilang ke orang tuanya. Tapi sayangnya di sana ayahnya menentang keinginannya J-Hope dan ayahnya menyuruh J-Hope untuk fokus ke pelajarannya aja. Karena memang ayah dari J-Hope ini adalah seorang profesor ya, jadi dia itu menganggap kalau misalkan pendidikan itu harus nomor 1 gitu. Meskipun ayah J-Hope ini tidak mendukung keinginan dari J-Hope, tapi sebenarnya juga nggak menolak. Jadi baik kamu sekolah dulu aja lah, nggak usah aneh-aneh. Sedangkan mimpi jadi seorang dancer yang profesional itu kan nggak bisa didadak ya. Maksudnya kita tuh harus mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Seperti mengikuti kelas dance, tapi ayahnya itu mau membiayain gitu loh. Tapi ibu dari J-Hope ini berbeda dengan ayahnya. Ibu J-Hope ini mendukung penuh keinginan dari J-Hope. Sampai-sampai ibunya J-Hope ini pergi ke luar negeri untuk mendapatkan uang agar J-Hope ini dapat meraih mimpinya. Tapi meskipun ayahnya ini tidak mengatakan akan mendukung J-Hope, sebenarnya diam-diam beliau ini mendukung karir si J-Hope ini. Dan hal tersebut dikatakan pada tahun 2014 saat ulang tahun J-Hope dan di situ J-Hope nangis banget. Dan J-Hope juga pernah bilang kalau misalkan lagu-lagunya itu terinspirasi dari kita yang bersama keluarga, apalagi ayahnya. Karena memang J-Hope ini dekat banget sama keluarganya, kayak macam keluarga cemara gitu loh. Dan usut punya usut, ternyata J-Hope ini adalah fanboy dari Seungri, Big Bang. Dan dia ingin sekali seperti sosok Seungri, yaitu menjadi penyanyi dan dance profesional. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke Akademi Dance di Gwangju, yang mana itu adalah akademi dari Seungri tersebut.
Pada tahun 2009, J-Hope ini bergabung dengan dance jalanan yang bernama Neuron. Dan dia memiliki stage name Smile Hoya, karena memang J-Hope ini kan orangnya cheerful banget kan, dia tuh suka senyum, suka ketawa. Sebelum J-Hope ini pre-debut, dia tuh ternyata udah terkenal banget di Gwangju. Sampai Taehyung sama Jungkook aja dia bilang kalau misalkan J-Hope ini udah terkenal di Busan dan Seoul. Karena memang J-Hope ini kan anaknya aktif banget kan dalam mengembangkan bakatnya. Terus dia tuh juga sering ikut-ikut lomba, kayak gitu-gitu loh. Bahkan dia juga pernah juara 1 di dance nasional. Wow. Pada tahun 2010, J-Hope ini mencoba peruntungan pertamanya dengan mengikuti audisi JYP Entertain. Di sana dia menang Popularity Award dan mendapatkan hadiah beasiswa selama 1 tahun ke Seoul Fine Art and Music School dan mendapatkan uang sebesar 300.000 won. Tapi J-Hope memilih untuk tidak mengambil beasiswa tersebut karena dia udah berkomitmen untuk menyelesaikan sekolahnya di Gwangju, yang mana itu adalah amanah dari ayahnya tadi. Oh ya, meskipun dia itu menang di JYP Trainee Audition Competition, tapi J-Hope ini tidak taken kontrak, dan bahkan dia malah ditawari untuk ikut audisi di Big Hit Entertain. Akhirnya dia mengikuti audisi tersebut dan lolos menjadi trainee Big Hit Entertain. Awalnya J-Hope ini seneng banget dan dia membayangkan kalau misalkan kehidupan trainee itu bakalan indah. Tapi setelah dia pindah di dorm, ternyata seorang trainee itu tidak seindah yang dibayangkannya, karena kan memang ada tuntutan tertentu, kamu tuh harus bisa apa-apa, dan itu pun masih belum tentu kamu bakalan debut kan. Nah, meskipun dia ini udah pindah ke Seoul, tapi dia itu masih bolak-balik ke Gwangju untuk menyelesaikan sekolahnya. Jadi dia tuh pagi sampai sore itu sekolah, dan malamnya dia itu latihan di Academy Joy di Seoul. Jadi kayak bolak-balik terus gitu loh hidupnya. Dan tidak hanya itu, bahkan ketika dia ini memiliki waktu luang, dia tuh selalu menyempatkan untuk latihan bersama anak-anak Neuron, untuk perform gitu loh. Jadi J-Hope ini bener-bener gak ada waktu luang untuk scroll-scroll sosmed, lihat TikTok, lihat Instagram, kayak gitu nggak ada. Apalagi rebahan. Nah, J-Hope itu emang tipikal orang yang keras pada dirinya sendiri ya. Dia tuh selalu disiplin waktu, terus mencoba hal-hal baru, selalu menyibukkan diri. Makanya dia tuh ternobatkan menjadi member tertajir nggak sih? Ya, keren. Saat Bang PD ini mengumumkan ingin membuat grup idol, banyak yang menyarankan kalau misalkan J-Hope ini agar menjadi main dancer atau ketua dancer itu sendiri, karena emang pengalamannya yang udah luar biasa ya. Pada tahun 2013 sebelum debut, nah ada kabar kalau misalkan J-Hope ini nggak masuk debut Line Bangtan. Nah di situ dia memutuskan untuk memilih keluar dari grup tersebut. Tapi RM secara pribadi mendatangi agensi dan meyakinkan kalau misalkan J-Hope ini dapat diandalkan, dan RM juga bilang kalau misalkan apa jadinya kalau grup Bangtan ini tidak ada J-Hope, kayak gitu. Akhirnya dari sana J-Hope tidak jadi keluar dan diikutkan debut Line Bangtan. Hingga akhirnya pada tahun 2014, ini merupakan tahun terberat bagi para member BTS sih, terutama J-Hope. Karena pada saat itu haters itu mentrendingkan kalau misalkan J-Hope itu harus keluar dari Bangtan. Karena menurut para haters, kalau misalkan J-Hope itu orangnya talentless dan gak pantas di Bangtan. Tapi dari situ Power Army langsung keluar. Dia mentrendingkan balik dengan hashtag J-Hope you are perfect, dan Army ingin J-Hope tahu kalau misalkan Army itu sangat sayang sama J-Hope, jadi nggak usah lah dipeduliin kata-kata hater. Nah dari situ J-Hope mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, dan dia nge-tweet kalau misalkan Army itu nggak usah khawatir karena J-Hope ini bakalan terus bersama Bangtan dan terus berkarya bersama Bangtan. Oke, selanjutnya ada Park Jimin dengan stage name Jimin. Nah katanya Jimin itu waktu kecil tinggal di lingkungan yang cukup keras dan dinilai latar belakang yang kurang. Dan cita-cita doi waktu kecil itu adalah menjadi samurai terbaik di dunia. Kenapa fantasi anak kecil tuh aneh-aneh sih? Tapi setelah masuk SMP, cita-cita Jimin ini berubah, yaitu ingin menjadi seorang chef, kalau nggak gitu seorang polisi. Tapi saat itu wali kelasnya Jimin itu melihat bakat alami dari seorang Jimin ini, yaitu bakat menari. Bahkan dia tuh sering mewakili kelasnya untuk ikut lomba festival sekolah. Suatu ketika Jimin ini melihat penampilan dari Rain, dan akhirnya dari situ dia mengubah cita-citanya lagi, yaitu menjadi penyanyi dan dance yang profesional. Dan hal tersebut sangat-sangat didukung sama wali kelasnya. Awalnya dia ingin mengurungkan niatnya karena dia ini tidak memiliki uang untuk mengikuti kelas dance, dan selain itu ayahnya juga ingin kalau misalkan Jimin ini menjadi PNS saja gitu. Karena ayahnya ini tahu kalau misalkan nilai-nilai Jimin itu bagus dan Jimin ini termasuk siswa terpintar di sekolahnya. Makanya ketika dia bilang ke ayahnya kalau misalkan dia ingin melanjutkan ke sekolah seni, ayahnya tidak mengizinkannya. Ya namanya juga orang tua ya, maunya itu yang
pasti-pasti aja lah. Oh ya, Jimin ini adalah ketua kelas, dan setahu aku ketua kelas di Korea itu adalah siswa yang terpintar di kelas tersebut. Jadi ya nggak diraguin lagi kalau misalkan Jimin ini orangnya emang pintar. Karena ketua kelas, makanya Jimin ini deket dengan wali kelasnya. Dan makanya kalau misalkan Jimin ini mempunyai masalah, dia tuh selalu curhat ke wali kelasnya, dan wali kelasnya pun juga menyukai Jimin karena Jimin kan orangnya emang pintar. Ya wajar lah, guru itu kan kebanyakan emang suka sama anak-anak yang rajin sama pintar gitu gak sih? Dan ketika wali kelasnya itu tahu masalah Jimin, akhirnya wali kelasnya itu berusaha untuk membantu Jimin, seperti membantu membayar kelas dance-nya Jimin, dan bahkan beliau ini juga membantu Jimin untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. Beliau akhirnya memanggil ayah Jimin untuk pergi ke sekolah, ya seperti sesi bimbingan orang tua gitu. Dan di situ wali kelasnya mencoba membujuk ayah Jimin untuk memberikan izin agar Jimin ini meneruskan ke sekolah seni. Tapi sayangnya di situ ayahnya bersikukuh dengan pendiriannya. Tapi meskipun demikian, wali kelasnya juga nggak menyerah untuk meyakinkan ayah Jimin kalau misalkan Jimin ini memiliki bakat alami dalam ngedance. Dan beliau juga bilang kalau misalkan Jimin ini bakalan sukses atau berhasil ketika dia mengikuti mimpinya tersebut. Karena ayah Jimin ini mendengarkan penjelasan dari wali kelas Jimin, akhirnya hati ayah Jimin ini tersentuh dan mengizinkan Jimin untuk melanjutkan ke sekolah seni. Tapi emang bener sih, kalau misalkan dalam hidup ini kita menemukan seseorang yang tepat dan mendukung penuh mimpi kita, aku yakin kita akan jadi sesuatu sih. And finally, Jimin akhirnya masuk ke Busan High School of Art, dan yang benar saja dia menjadi siswa terbaik nomor 1 di departemennya, dimana departemennya itu adalah modern dance dan contemporary ballet, karena kan emang dia mempunyai bakat dalam hal tersebut kan. Nah di sana wali kelasnya itu masih perhatian sama Jimin, karena wali kelasnya ini melihat Jimin udah matang dalam bidang tersebut. Akhirnya dia memberitahu kalau misalkan di Busan ada audisi dari Big Hit Entertain, dan wali kelasnya ini menyuruh Jimin untuk ikut audisi tersebut. Awalnya Jimin menolak karena dia merasa kayak belum matang gitu, tapi karena semangat atau dukungan dari wali kelasnya, akhirnya Jimin memberanikan diri untuk mengikuti audisi tersebut. Dan pada saat audisi, Jimin ini gugupnya bukan main. Sampai-sampai ketika dia membuka pintu, itu tuh kayak geter gitu loh. Dan ketika dia nyanyi, suaranya semua getar dan tidak stabil. Tapi ketika para juri menyuruh Jimin ini untuk ngedance, dia langsung percaya diri dan yes, karena dance tersebut, akhirnya dia lolos dan menjadi trainee Big Hit Entertain. Pada tahun 2012, akhirnya Jimin ini pindah ke Seoul untuk menjalani kehidupan seorang trainee. Dan sekolahnya pun juga ikut pindah ke Korean Art High School barengan bersama Taehyung. Karena mereka ini satu line umur beserta sekolahnya, jadi mereka berdua itu deket banget dan tahu seluk-beluk antara satu sama yang lainnya. Nah, selama menjadi trainee, Jimin ini terus-menerus berlatih dengan keras. Dia terus latihan dan nggak akan berhenti sampai menurutnya semuanya terlihat perfect. Dan bahkan dia ini tidurnya sehari itu cuma 3 jam karena waktunya itu habis buat latihan dan latihan lagi. Sampai para member itu ketika ditanya juga bilang kalau misalkan yang tidur paling akhir itu Jimin dan yang bangun paling awal itu juga Jimin. Dulu, Hamin 2 sebelum debut, Jimin ini sempat mau tereliminasi karena banyak orang yang bertentangan dengan dirinya. Karena style tarian dari Jimin itu tidak sesuai dengan style tarian Bangtan, dimana dia lulusan modern dance dan contemporary ballet, dan sedangkan konsep Bangtan ini adalah hip hop kan, jadi feel-nya kayak jauh gitu loh. Tapi karena bujukan para member yang lain, terutama Taehyung, sohibnya, akhirnya Jimin berhasil debut dengan member yang sekarang. Bahkan dia ini menjadi member yang paling tepat masa trainingnya, yaitu cuma 1 tahun. Karena kan emang kerja kerasnya tadi kan, akhirnya dia itu bisa menyamain yang lain. Tapi debut itu bukan akhir dari segalanya, bahkan awal dari perjalanan para member. Karena Jimin ini kan orangnya kurang pede, dia merasa bentuk tubuhnya itu kurang dan pipinya itu over. Jadi kayak dia tuh merasa kayak tembem gitu loh. Ya boleh aku Rek. Karena tuntutan para fans yang tidak ada habisnya, akhirnya dia merasa terbebani dengan fisiknya tersebut. Dan akhirnya dia mulai menjalani diet yang ketat. Dan bahkan dia juga pernah bilang kalau misalkan dia itu ingin tampan seperti member. Nah, karena diet ketatnya, Jimin itu sering pingsan saat latihan. Sampai akhirnya para ARMY itu membuat hashtag Jimin you are perfect. Hal itu membuktikan kalau misalkan para ARMY itu menyukai Jimin itu apa adanya. Jimin juga pernah bilang kalau misalkan dia itu gagal untuk mencintai dirinya sendiri. Karena itu album mereka yang Love Yourself itu benar-benar bermakna buat para member, terutama Jimin ini. Karena hal itu seperti kayak memotivasi untuk dirinya sendiri gitu loh. Tapi memang bagus sih. Aku juga suka sih album mereka yang Love Yourself. Itu sangat-sangat impact yang positif. Oke, selanjutnya ada Kim Taehyung dengan stage name V. V
V ini merupakan member termuda kedua di BTS dengan kelahiran 1995. Dulu saat kecil, V ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi alias kepoan lah. Dan selain itu, dia juga memiliki sifat kepribadian yang ceria. Karena kepribadian yang ceria ini, dia itu memiliki banyak banget teman yang mencintainya. Bahkan ada teman dekatnya yang iri sama V ini. Karena menurutnya, temennya si V ini, dia tuh memiliki banyak prestasi dan dia tuh merasa lebih pintar daripada V. Tapi kenapa V ini memiliki teman yang lebih banyak daripada dia? Duh. Hingga akhirnya ketika dia ulang tahun, dia itu tidak mengabarkan kepada V di mana lokasi tepatnya ulang tahun tersebut. Akhirnya V ini datang ke rumah temannya itu untuk memberikan kado. Ternyata lokasi ulang tahun temannya V ini bukan berada di rumahnya, melainkan berada di salah satu sebuah kafe. Nah, saat itu V masih belum dikasih tahu sama temannya ini. Akhirnya dia menunggu di rumahnya itu selama 3 jam. Dan pada akhirnya dia ditelepon dan dikasih tahu lokasi sebenarnya pesta temen V ini. Dan saat itu V langsung menuju ke lokasi tersebut dan kalian tahu pestanya di sana udah selesai dong. Dan di situ V cuma ngasihin kado yang telah dibawa dan dia pulang sambil nangis kejer. Lucu sih, ada iri-irian. Nah, V ini pas waktu kecil dia tuh tinggal bersama kakek dan neneknya karena ayah dan ibunya itu sibuk bekerja di ladang. Jadi dia itu dititipin ke neneknya. Dan V ini juga menganggap kalau misalkan neneknya itu sudah dianggapnya seperti layaknya ibu kandungnya sendiri. Dan V ini selalu cerita kalau misalkan dia pulang sekolah, dia tuh selalu dijemput sama neneknya dan dia dibelikan minuman kesukaannya. V ini berasal dari keluarga petani, jadi V saat kecil dia itu tidak memiliki cita-cita yang muluk-muluk. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menanyainya tentang cita-cita, dia tuh selalu menjawab kalau misalkan dia ini ingin menjadi petani yang keren di Gocang. Tapi mimpinya ini berubah saat Doi ini mengenal musik. Nah, saat itu teman-temannya udah punya MP3 dan akhirnya dia meminta ke ayahnya untuk dibelikan MP3. Dan dari situ, V ini mulai merangkai kembali mimpinya, yaitu ingin menjadi penyanyi yang profesional. Saat itu tepatnya saat dia kelas 6 SD. Saat V memasuki SMP, ayahnya menanyakan cita-cita dari V. Dan saat itu, V menjawab kalau misalkan dia ini ingin menjadi penyanyi yang profesional. Karena ayahnya ingat waktu masih muda, beliau kan pengen menjadi seorang aktor, tetapi cita-cita itu gagal. Dari situ, dia bertekad untuk mewujudkan mimpi dari anaknya tersebut. Karena beliau nggak mau kalau misalkan anaknya gagal meraih cita-citanya seperti beliau waktu masih muda. Hingga akhirnya ayah V ini mensupport penuh keinginan dari anaknya tersebut. Terus beliau juga menyarankan kalau misalkan ingin menjadi seorang penyanyi, itu harus ada salah satu instrumen yang dikuasai. Dan saat itu V memilih untuk belajar saksofon. Nah, Papa V ini emang terkenal dengan papa yang bijaksana seperti Papa Surya di Ikatan Cinta. Sampai-sampai V ini menjadikan beliau ini sebagai role model dalam hidupnya. Oh ya, ada satu kata-kata nasihat dari ayahnya V yang menurut aku ini tuh kayak ngenal banget gitu loh. Kalau misalkan V ini mendapati masalah besar, beliau itu selalu bilang, itu bukan masalah besar, ayo coba kita cari solusinya lagi. Itu menurutku itu tuh kata-kata sederhana tapi kayak ngademin banget, ya nggak sih? SMP V ini sibuk banget dengan kegiatannya. Dia harus belajar di sekolah, kursus, bermain saksofon, dan juga masih ikut klub dance broadcasting. Nah, selama 3 tahun, V ini mempelajari instrumen saksofon, dan menurutnya itu merupakan alat musik yang tergolong nggak mudah untuk dipelajari. Tetapi karena Doi ini mengingat kembali cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi, akhirnya dia semangat lagi untuk mempelajari saksofon tersebut. Setelah masuk SMA, V ini mulai berhenti belajar saksofon dan ingin fokus ke dance. Karena menurutnya bernyanyi sambil ngedance itu akan terlihat keren. Kira Doi ini belajar ngedance sekitar setengah tahun lamanya. Nah, tibalah saatnya ketika Big Hit Entertain mengadakan audisi secara unofficial di Daegu, di mana itu adalah daerah V tinggal. Waktu itu temen V ingin mengikuti audisi, tapi karena Doi ini nggak berani berangkat sendirian, akhirnya dia meminta tolong V ini untuk menemaninya pergi audisi. Ya karena V ini merasa kalau misalkan dia lagi free atau punya banyak waktu, dia akhirnya menemani temannya untuk mengikuti audisi tersebut. Jadi dia itu cuma nemenin ya, bukan mau ikut audisi juga. Tapi saat di sana tiba-tiba V ini ditawarin oleh salah satu staff Big Hit Entertain untuk mengikuti audisi juga. Awalnya dia ragu dengan tawaran tersebut karena dia kan nggak ada persiapan sama sekali. Sampai akhirnya dia telepon ayahnya untuk meminta izin, boleh apa enggak untuk mengikuti audisi tersebut. Di sana ayahnya mengizinkannya dan memberikan restu pada V tersebut. Dan you know what, Yorobun? Dia adalah satu-satunya orang yang lolos pada saat audisi tersebut.
Mungkin ini ya yang dinamakan keajaiban ketika doa orang tua kalian didengar dan kalian ada persiapan untuk menyambut keajaiban tersebut. Ya. Nah, pada saat audisi, tim penyeleksi ini tanya pada Vi, tolong tunjukkan bakatmu kepada kami. Akhirnya Vi menyanyi. Terus ditanya ada bakat yang lain, akhirnya dia menari. Terus ditanya ada bakat yang lain, terus akhirnya dia itu beatbox. Terus ada bakat yang lain, akhirnya dia nge-rap. Dan ditanya lagi, masihan. Terus akhirnya dia bermain saxophone. Dan masih ditanya lagi, akhirnya Vi menjawab tidak ada bakat lain yang bisa aku tunjukkan. Nah, meskipun tanpa persiapan sama sekali, dia ini memiliki banyak banget bakat karena persiapan sebelum-sebelumnya. Nah, pada tahun 2011, Vi ini akhirnya pindah ke Seoul untuk menjalani kehidupan seorang trainee, dan sekolahnya juga pindah ke Korean Art High School bersama Jimin. Karena waktu itu Vi ini memakai jaket yang mahal, dikira Vi ini adalah anak orang kaya. Padahal waktu itu ayahnya baru membelikannya karena ayahnya ini takut kalau misalkan Vi ini nanti diejek karena berasal dari kota yang kecil. Walaupun udah resmi jadi seorang trainee, tapi Vi ini sama sekali belum dikenalin ke publik karena Vi ini dijadikan hidden member sama CEO Big Hit Entertain. Dan dia ini sampai stres banget karena member yang lain memiliki jadwal kegiatan dan sedangkan dia hanya diam aja di dorm. Bahkan dia ini nggak boleh memberitahu siapapun event itu keluarga kalau misalkan dia itu mau debut. Ya, kayak semacam di ghosting gitu loh, guys. Nah, ini selalu rasa apakah dia jadi debut apa enggak. Nah, setelah diusut, itu ternyata adalah teknik marketing dari Big Hit Entertain, yang mana bertujuan untuk membuat penasaran para fans. Ya, kayak semacam mystery box gitu loh. Jadi kan kalau misalkan semakin penasaran, orang kan semakin rame. Nah, pada akhirnya pas mau debut, harusnya Big Hit ini kan ngedrop foto all member kan, tapi saat itu yang di drop hanya fotonya V aja. Akhirnya diungkapkanlah siapa hidden member tersebut. Dan saat itu ARMY mulai menggila karena V ini melebihi ekspektasi ARMY pada saat itu. Dan yes, ternyata strategi Big Hit Entertain saat itu berhasil. Setelah 8 tahun, Bang PD ini akhirnya menjelaskan kenapa membuat konsep formasi BTS seperti itu, yang bahkan sebenarnya ARMY udah nggak mau tahu lagi karena dia udah sayang banget kan sama BTS. Dan beliau mengatakan kalau misalkan beliau ini membutuhkan momentum yang sempurna untuk memperkenalkan boyband yang bernama BTS tersebut. Dan alasan kenapa V ini menjadi hidden member yaitu karena V ini memiliki karisma yang besar baik penampilannya maupun kepribadiannya. Jadi beliau ini merasa akan berdampak besar kalau misalkan V ini diumumkan di paling akhir. Dan benar saja strategi tersebut sangat bagus untuk membangun image grup yang akan debut. Satu lagi dong yang bisa kita pelajarin, ketika kita membuat sesuatu, kita harus memiliki diferensiasi yang unik karena nanti akan memiliki impact yang besar. Dan akhirnya pada tahun 2013, Kim Taehyung berhasil debut dengan member yang sekarang, dan Kim Taehyung diberikan stage name V yang artinya victory atau kemenangan. Setelah debut, akhirnya dia bisa cerita ke keluarga dan teman-temannya kalau misalkan mimpinya waktu kelas 6 SD akhirnya tercapai juga. Pada tahun 2014, saat di AHL, guru vokal BTS bilang kalau misalkan V ini mempunyai suara yang menarik perhatiannya karena suaranya itu unik dan dalam banget kan. Dan menurutnya suara V ini bisa membuat orang yang mendengar jadi tenang. Nah, V ini juga orang yang menciptakan I Purple You atau Borahae untuk ARMY. Purple itu merupakan warna terakhir dari pelangi, yang mana pelangi itu berjumlah 7, dan menurutnya 7 itu artinya 7 member BTS. Selain menyanyi, V ini juga merupakan seorang aktor. Dia pernah main drama Hwarang bersama Park Seo Joon, Min Ho, dan Hyung Sik. Menurutnya, semua bilang kalau misalkan V ini adalah obat mujarab yang bisa mood balik lagi kalau misalkan di lokasi syuting. Keren ya, mungkin karena kepribadian ceria itu sih. Bahkan Yeonwoo dia juga bilang kalau misalkan tidak ada yang tidak suka setelah mengenal kepribadian si Taehyung ini. Makanya sampai tadi waktu kecil ada yang iri-irian. Oke, jadi yang terakhir ada si Maknae, member termuda di BTS yang bernama Jin Jungkook dengan stage name Jungkook atau disingkat dengan JK. Nah, JK ini kelahiran 1997. Pada tahun 2009, saat JK ini berumur 11 tahun, dia tuh pengen menjadi kayak Haku di film Spirit Away, yang mana Haku ini bisa berubah menjadi seekor naga. Tapi akhirnya dia berhasil mengenal naga lain yang bisa mewujudkan mimpinya, yaitu G-Dragon. Dan lewat lagunya Heartbreaker, yang mana saat itu juga mengguncang Korea Selatan dan diputar di mana-mana, misalkan di pusat perbelanjaan, terus di kafe-kafe. Dan saat itu Jungkook jatuh cinta banget sama lagu tersebut. Dan dia memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi seperti G-Dragon. Sebenarnya dulu mimpi Jungkook adalah menjadi seorang atlet badminton. Karena emang dia kan suka olahraga, dan selain itu dia juga mahir dalam beberapa bidang olahraga seperti badminton, baseball, dan taekwondo, kayak gitu-gitu. Nah, Doi ini juga mengidolakan Lee Yong-dae, yang mana itu adalah atlet badminton dari Korea. Tapi ternyata G-Dragon ini lebih memikat hatinya, makanya Doi ini memutuskan untuk menjadi seorang idol seperti G-Dragon.
Pada tahun 2011, orang tua Jungkook ini mulai bertanya tentang mimpi anaknya tersebut. Dan di situ Jungkook bilang kalau misalkan mimpinya adalah menjadi seorang penyanyi yang profesional. Tapi ketika mendengar hal itu, orang tua Jungkook ini malah khawatir karena dia tahu kalau misalkan anaknya ini introvert dan pemalu banget. Saking malunya, dia ini berbicara di depan temannya aja nggak sanggup. Dan dia tuh sering banget ngehindarin temennya agar Do ini tidak diajak bicara sama temennya tersebut. Dan kata orang tua Jungkook, waktu Jungkook ini dihabiskan di kamar dengan bermain game dan membaca buku. Dan ayah Jungkook ini juga berpikiran kalau misalkan di dunia hiburan itu sangat kompetitif, apalagi di bidang dance. Menurutnya itu bisa sangat brutal dan kejam. Dan ayahnya ini tidak mau kalau misalkan anak bungsunya masuk ke dunia seperti itu. Tapi karena saking pinginnya Jungkook ini untuk menjadi seorang penyanyi, akhirnya di situ dia berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya percaya dan memberikan restu kepada Jungkook. Akhirnya Jungkook mengikuti audisi pertamanya di Superstar K3. Karena saat itu Jungkook sangat mengidolakan IU, makanya dia membawakan lagunya IU yang berjudul Lost Child. Tapi saat itu penyeleksi meminta Jungkook ini untuk menyanyikan yang lain juga. Akhirnya dia menyanyikan lagu This Song dari 2AM. Saat audisi, Jungkook ini sangat gelisah dan sangat gugup. Hingga akhirnya suaranya itu getar semua dan tidak stabil. Dan di situ tim penyeleksi bertanya pada Jungkook apakah ada hal lain yang disiapkan oleh Jungkook. Dan Jungkook menjawab kalau misalkan tidak ada hal lain yang disiapkannya. Dan dari situ Doi pun akhirnya tereliminasi. Nah, karena tereliminasi dia ini sangat-sangat sedih. Dan di situ tiba-tiba ada 7 pencari talent yang menawarinya untuk mengikuti audisi di agensinya. Dan notabene 7 pencari talent tersebut berasal dari agensi-agensi yang sangat besar. Keren ya si Mak Neng. Mungkin karena memang Jungkook ini tampan banget sih ya. kayaknya yang bisa tenang hidup di Korea itu adalah orang-orang yang punya koneksi. Selain itu orang-orang yang bervisual deh. Lah Indonesia aman tenang. Dan Jungkook akhirnya menolak semua agensi tersebut dan Doi ini memilih Big Hit Entertain, yang mana Big Hit Entertain saat itu bukan merupakan perusahaan yang besar. Nah, alasan kenapa Jungkook ini memilih Big Hit Entertain, karena saat itu dia tuh melihat Rap Monster atau RM, dia tuh lagi perform dan menurut si Jungkook itu tuh keren banget, makanya dia memutuskan untuk memilih Big Hit Entertain. Finally, Jungkook ini akhirnya tekan kontrak dan pindah ke Seoul untuk menjalani kehidupan seorang trainee. Meskipun saat itu dia baru berusia 13 tahun, tapi dia tuh merasa bangga karena dia bisa mengejar mimpinya itu. Tapi dia juga sedih karena harus berpisah dengan orang tua, kakaknya, beserta anjing kesayangannya. Saat itu, pikiran Jungkook bercampur aduk karena dia harus hidup dengan orang asing dan apakah nanti mimpinya itu akan terwujud apa enggak, maksudnya dia berhasil debut apa enggak. Tapi berkat dukungan penuh dari orang tuanya, dia jadi semangat banget dan dia melupakan pikiran-pikiran yang campur aduk tersebut. Dan si Jungkook ini kan udah pindah di dorm, tapi dia tuh masih saja menjadi seorang yang pemalu. Bahkan saat dia ini mau mandi, dia tuh selalu menunggu para member yang lain itu untuk tidur. Jadi dia tuh kalau misalkan buka pintu aja sampai nggak ada suaranya gitu loh. Nah, J-Hope ini pernah bilang kalau misalkan dia menanyai Jungkook, Jungkook itu akan menangis. Dan kalau misalkan Jungkook ini disuruh bernyanyi, dia akan diam. Terus kudu opo. Sebenarnya para member yang lain itu nggak bermaksud untuk menggoda Jungkook karena dia memiliki sifat pemalu. Tapi para member itu ingin kalau misalkan Jungkook itu bisa mengatasi rasa malunya tersebut. Nah, jadi dalam sebuah agensi itu selalu ada evaluasi setiap bulan. Dan sebenarnya Jungkook ini udah gagal pada saat evaluasi pertama. Karena Jungkook ini saat disuruh menyanyi, dia itu akan diam selama 30 menit. Kemudian dia menyanyi terus berputar-putar. JK lucu. Nah, saat itu Bang Pidi khawatir apakah Jungkook ini bisa debut apa enggak. Karena sebenarnya Bang Pidi ini melihat potensi yang ada pada diri Jungkook, tapi karena sifat introvertnya, makanya bakatnya itu terpendam oleh sifat introvertnya tersebut. Akhirnya dari situ para Hyungnya ingin membantu Jungkook untuk mengatasi rasa malunya tersebut. Meskipun si Jungkook menangis, para Hyungnya akan tetap memaksa Jungkook untuk bernyanyi. Bahkan para Hyungnya akan menyuruh Jungkook untuk bernyanyi setiap hari sebelum evaluasi bulanan berikutnya. Sampai akhirnya JK ini berhasil mengatasi rasa malunya. Dan JK juga membuat para member BTS yang lain itu terkesan dengan suaranya. Dan akhirnya JK ini dijadikan untuk main vokal atau vokal utama dari BTS. Nah, Suga sama Jin ini juga selalu bilang kalau misalkan mereka itu berperan paling banyak untuk membantu JK ini berkembang dari anak kecil menjadi seorang pria. Yang mana Jin ini selalu membuatkan makanan untuk JK dan mengantarnya pergi ke sekolah dan memastikan kalau misalkan JK ini masuk ke kelas. Nah, Bang Pidi ini juga bilang kalau misalkan beliau ini berhasil mendidik anak-anaknya dalam hal keterampilan secara individu maupun secara kelompok. Oh iya, Bang Pidi ini juga menyuruh JK untuk mengikuti dance selama sebulan di LA karena menurutnya
JK ini ketika menari itu kayak nggak ada feel-nya gitu loh, dan sekarang udah masuk line dance 3G. Dan kata Jin, JK ini orangnya penuh kasih sayang, dia tuh selalu membantu para hyungnya. Dan bahkan waktu acara Isak, JK ini membantu para staff. Sebenarnya dia ini disuruh pulang sama staff-staffnya, tapi dia ini memilih untuk membantu para staff tersebut dengan membereskan sisa-sisa, terus menggulung kabel dan sebagainya. Pada tahun 2013, akhirnya JK ini lulus dari SMP. Dia bilang kalau misalkan dia tuh sedih dan kangen banget sama ibunya, dan dia juga bilang kalau sebenarnya dia itu capek banget untuk menjalani aktivitas-aktivitas yang dialaminya sebagai seorang trainee. Tapi itu semua ditahan olehnya karena Doi ini mau debut. Jadi Doi ini debut setelah lulus dari SMP. Pada tahun 2014, dia ini memilih untuk cuti dari sekolah alias belum melanjutkan ke SMA selama 1 tahun karena ingin fokus di BTS. Saat itu orang tua JK itu khawatir karena anak 18 tahun itu seperti kerja selayaknya orang dewasa. Karena di sana dia melakukan siaran sehari-hari dengan minim jam tidur. Dan selain itu, dia juga latihan secara terus-menerus sampai terkadang kakinya juga berdarah. Wah, tapi di sana Jungkook selalu meyakinkan orang tuanya kalau misalkan dia ini baik-baik aja dan dia bahagia dalam menjalani semua itu karena itu merupakan mimpinya. Dan bahkan sekarang dia udah nggak nangis lagi karena dia sangat menikmati proses yang dia alami. Saat itu orang tuanya tahu kalau misalkan beliau ini tidak bisa membatalkan kontrak dengan Big Hit Entertain. Dan di sisi lain, orang tuanya juga berpikiran kalau misalkan para hyungnya dan para staff Big Hit itu menjaga dan menyayangi Jungkook. Jadi orang tuanya menganggap kalau misalkan Jungkook itu akan baik-baik saja. Suga juga pernah bilang pada saat 100 hari Enif Bangtan, Jungkook ini orangnya juga masih pemalu. Dan bahkan ketika ada ARMY yang mendekat, dia juga malu. Dari situ Suga bilang kepada ARMY agar memaklumi sifat JK yang pemalu. Tapi lambat laun setelah bergaul dengan hyungnya, JK ini orangnya udah nggak malu lagi. JK ini memiliki studio sendiri untuk dirinya bekerja. Namanya itu Golden Closet. Selain itu, dia juga member paling aktif dalam mengcover lagu. Nah, dulu katanya saat di Burnstick, JK ini hampir pingsan karena kelelahan. Seketika ARMY yang nonton jadi sedih. Kenapa JK ini memaksa kalau misalkan tahu keadaannya itu tidak baik. Dan di situ RM bilang kalau misalkan JK itu tidak mau terlihat lemah di depan para ARMY. Dan dia juga bilang kalau misalkan dia ingin ARMY melihat penampilan terbaiknya. Karena saking banyaknya bakat yang dimiliki oleh JK, akhirnya JK ini diberikan julukan Golden Maknae, yang mana dia bisa apa aja. Oke guys, itu tadi perjalanan dari para member BTS. Menurut kalian, apa yang kalian ambil? Komen di bawah ya.